Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi di hari ini, kita akan melanjutkan bagaimana membuat program menggunakan bahasa Java untuk kelas ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat konstruktor dari suatu kelas ya. Nah, untuk itu silakan bergabung di Siakat ya, silakan login untuk bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, saya akan langsung saja ke materi. Anda bisa perhatikan di layar. Nah, jadi pokok bahasan pada hari ini kita akan mengulas tentang konstruktor ya. Nah, jadi konstruktor atau disebut dengan konstruktor ini adalah satu fungsi yang ada di dalam pemrograman presentasi objek untuk mengkonstruk ya, membentuk gitu ya. Jadi untuk membentuk sebuah objek. Nah, konstruktor ini adalah metode yang nanti akan digunakan untuk seluruh inisialisasi dari objek di mana objeknya ditempatkan. Jadi setiap objek ini dikonstruk untuk mengetahui atribut-atribut dari objek tersebut ya. Nah, di dalam konstruktor ini ada beberapa properti ya, di mana properti itu ada 4 yang ada di dalam konstruktor ini. Yang pertama adalah konstruktor ini memiliki nama yang sama dengan kelas ya. Jadi nama dari konstruktor ini namanya sama dengan kelas. Sebuah konstruktor mirip dengan metode kelas yang pada umumnya kita buat ya. Namun terdapat juga informasi yang bisa ditempatkan pada header dari sebuah konstruktor ini. Kemudian scope atau hak akses pada atribut juga bisa diterapkan, misalnya dengan hak akses publik. Berarti dengan hak akses publik ini konstruktor bisa mempersilahkan ya nantinya pada kelas untuk bisa diakses oleh kelas lain. Nah, sementara untuk private, nah ini untuk atribut-atribut yang ada di dalam kelas tidak bisa diakses ya. Kemudian untuk yang protected ini hanya bisa diakses tetapi oleh kelas turunannya. Jadi tidak sembarang kelas, tapi hanya untuk kelas turunannya. Nah, yang properti yang ketiga adalah nama dari konstruktor dan parameter dari konstruktor tadi tidak memiliki nilai kembalian atau disebut dengan return value. Nah, itu seperti function ya. Jadi kalau function nggak punya, kalau function punya nilai kembalian. Tapi kalau prosedur tidak memiliki nilai kembalian. Jadi beda dengan function. Nah, lalu yang keempat, konstruktor ini tidak bisa dipanggil secara langsung. Ya, jadi konstruktor ini harus dipanggil dengan menggunakan operator new atau instansiasi pada pembentukan dari sebuah kelas. Ya, jadi konstruktor ini dipanggilnya secara langsung. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa konstruktor ini adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau pada saat pembuatan instan. Biasanya metode ini juga digunakan ya untuk inisialisasi atau untuk mempersiapkan data dari suatu objek. Jadi objek yang akan digunakan itu disiapkan dulu, diinisialisasi dulu, baru nanti diakses atau digunakan ya. Nah, berikut ini adalah contoh sintaksis untuk konstruktor ya. Jadi kita sebut dulu nama konstruktornya ya, nama prosedurnya. Kemudian diikuti dengan tipe data dari parameter pertama. Jadi tipe data sebutkan, kemudian spasi, sebutkan nama parameter yang pertamanya. Kemudian koma ya, sebutkan tipe data yang kedua, lalu diikuti nama parameternya. Nah, parameter ini sebenarnya adalah variabel ya, tapi karena dia berada di dalam sebuah prosedur seperti ini, maka disebutnya parameter ya.
Kemudian jika ada parameter yang berikutnya sampai ke n, ya, berarti ada tipe datanya di situ, sebutkan tipe data ke n sampai ke parameter ke n. Ya. Nah, setelah itu kemudian, ya, variabel yang pertama kita isi dengan nama parameter yang pertama. Jadi kita buat dulu variabelnya apa saja ya, namanya boleh bebas apa saja. Terus kemudian kita isi dengan nama parameter yang pertama. Jadi sesuai dengan tipe datanya. Kalau string berarti nanti variabel ini akan bertipe data string. Kemudian kalau integer nanti akan berisi integer, dan kalau itu nanti float atau pecahan ya, atau single misalnya, nah, nanti parameter ini akan memberikan nilai single tipenya. Maka variabel yang ketiga ini misalnya ya akan bernilai single. Nah, kemudian kita akan mencoba bagaimana menerapkan konstruktor dan mengakses konstruktor tersebut ya. Jadi yang pertama, ada buat terlebih dahulu pada workspace nama Anda dan project yang sudah Anda buat, yaitu praktek PBO yang Anda sudah buat sebelumnya. Kemudian Anda tambahkan kelas baru ya. Lalu pilih new file seperti biasa, pilih Java classes, pilih new empty Java file. Kemudian Anda beri nama ya. Namanya adalah Praktikum 25 misalnya ya. Kemudian ketikkan kode berikut. Jadi yang pertama kita siapkan dulu ya nama package-nya, yaitu package constructor ya, titik koma. Kemudian kita buat kelasnya, misalnya ini kelas aktor gitu ya, seorang aktor gitu ya, kelas aktor. Nah, aktor ini punya nama, punya umur ya, berarti kita deklarasi dulu ya variabelnya, string nama titik koma, kemudian integer umur titik koma ya, seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita buat konstruktornya ini. Nah, ini jadi konstruktor ini menginisialisasi seorang aktor yang memiliki atribut nama dan atribut umur. Jadi kita tulis aktor ya, string n. Ini nanti untuk mewakili nama, berarti ini parameter 1 n-nya, tipenya string. Kemudian koma, integer u. Ya, berarti ini umur nanti ya. Parameter yang kedua, tipenya adalah integer. Nah, kemudian baru kita set variabelnya. Jadi nama sama umur tadi itu ya sama dengan n. Ya, jadi nanti kita tinggal panggil ini ya, aktornya ini, untuk kita set namanya dan umurnya. Jadi nama sama dengan n ini, kemudian umur sama dengan u titik koma. Nah, kemudian kita akan membuat tampilan aktor. Ini adalah prosedur ya. Jadi prosedur untuk membuat tampilan aktor, ini konstruktor untuk kelas aktor. Ya, jadi aktor string n integer u. Kemudian untuk menampilkan aktor, kita menggunakan perintah system out println, namaku misalnya ya, nama aktornya ditambah dengan nama. Ini ya, jadi sama semua, ini huruf kecil semua. Kemudian system out println umurku ya, umur ya, ditambah dengan umur ya, variabelnya, kemudian ditambah dengan tahun. Ini untuk memberi keterangan ya bahwa umurnya sekian tahun. Nah, kemudian baru di program utama ya, kita panggil ini nanti ya, tampil aktor ini kita panggil ya, sama aktornya kita panggil ya. Jadi kelas aktor sama prosedur tampil aktor ya. Public static void main string args. Nah, kemudian kita buat dulu instansiasi ya, aktor A. Berarti A ini adalah aktor. Ya, jadi A ini adalah aktor. Ini inisialisasi awal. Kemudian kita cetak dulu ya, tanda petik ini ya, system out println nanti akan mencetak ini. Nah, baru kemudian instansiasi A ini siapa gitu ya. A sama dengan new aktor. Nah, ini new ini berarti apa? Kemarin membuat instansiasi ya.
Nah, kemudian setelah itu kita tulis isinya tadi namaku, ini langsung kita isi. Jadi string n ini tadi kita isi dengan string ya, yaitu nama dari aktornya. Petik Deddy Mizwar, petik kemudian koma umurnya 50 misalnya ya. Integer ini 50. Nah, setelah aktornya diinstansiasi menjadi A. Nah, jadi A ini adalah aktor Deddy Mizwar yang umurnya 50. Ya. Kemudian tampilkan, tadi ada fungsi tampilkan aktor ya. Nah, variabelnya dipanggil nama sama umur yang mau ditampilkan ya. Nah, kita ketik A titik tampil aktor. Gitu ya. Titik koma ya, dalam tanda kurung dulu. Kemudian sistem out print ln kita kasih garis saja ya, misalnya biar rapi. Kemudian ada ketik lagi sistem out print ln ya, ini spasi nih ya, jadi nambahin spasi. Kemudian A sama dengan new aktor Rano Karno, ini yang kedua, umurnya 45. Kemudian A tampilkan aktornya, nama aktornya ini ya, Rano Karno 45 tahun. Ini berarti A ini adalah objek seorang aktor yang namanya Rano Karno, umurnya 45 tahun. Nah, objek ini mau ditampilkan, panggil ini fungsi untuk menampilkan atau prosedur ya, ini bukan fungsi ya, prosedur untuk menampilkan. A tampil aktor ya, dalam kurung buka tutup titik koma, kemudian tutup dengan garis. Nah, sehingga kalau ini kita eksekusi ya, dia akan menghasilkan ini yang pertama tadi ya, namaku Deddy Mizwar, umurku 50 tahun, terus tutup ya. Lalu yang kedua, namaku Rano Karno, umurku 45 tahun. Misalnya seperti itu. Outputnya sesuai dengan yang kita sudah buat. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Kalau kita buat menggunakan program Java ya. Nah, tentu kita buka dulu JCreator-nya, kita siapkan terlebih dahulu. Dan kita buka nama workspace yang sudah kita buat, PBO nama Anda. Kemudian di dalam project, di dalam workspace tadi ada project namanya praktek PBO ya. Nah, kemudian baru kita buat programnya ya. Nah, Anda bisa lihat di sini JCreator-nya sudah tampil ya. Kemudian kita tambahkan satu file baru ya, Java Classes, kemudian empty Java Classes, kemudian kita ketik praktikum yang ke-24 ya tadi ya. Huruf besar semua. Kemudian kita finish. Oh, 24 sudah ada ya, kita tambahin 1 ya, 25 ya, praktikum 25. Oke, nah praktikum 25 ini masih kosong nih ya. Jadi kita buat dulu package-nya. Oke, huruf kecil ya. Kita beri nama konstruktor gitu ya. Ya. Kemudian kita bikin kelasnya. Nama kelasnya tadi aktor ya. Aktor. Aktor ini isinya adalah nama dari aktornya, tipenya string nama, huruf kecil aja. Kemudian integer umur. Nah, ini berarti kita sudah punya kelas namanya aktor. Kemudian kita buat konstruktornya ya. Ini konstruktornya. Nah, kita tulis aja dulu di sini ya. Konstruktor aktor. Ini pakai slash ini. Nanti warnanya hijau. Ini artinya hanya untuk keterangan saja ya. Jadi tidak akan dieksekusi oleh program. Nah, kita panggil aktor. Parameternya yang pertama string. Nah, ini untuk parameter nama kita pakai n. Kemudian integer. Ini untuk umur kita pakai u. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan bahwa nama yang ada di variabel tadi itu nanti akan diisi oleh n
pada konstruktor aktor. Kemudian umur. Nah, ini nanti akan diisi oleh U ya. Jadi parameter U dalam konstruktor. Nah, berarti konstruktor udah selesai nih. Sekarang ingin membuat bagaimana supaya bisa ditampilkan ya. Nah, kita pakai prosedur ya, void tampil aktor. Nah, seperti ini prosedurnya. Nah, tampil aktor ini yaitu ingin menampilkan nama dan umur dari aktornya. Ya, print ln, kemudian diikuti dengan nama aktor gitu ya. Oke, gini aja ya. Kemudian titik 2. Kemudian ditambah dengan nama. Nah, ini nama ini adalah tadi ya, nama variabelnya. Nah, kemudian tampilkan lagi untuk yang umur. Ctrl C, Ctrl V ya. Seperti ini, nama variabel yang dipanggil kita ganti, jadi nama sekarang umur. Nah, ini hasil dari copy paste ya. Nah, berarti sudah selesai nih ya. Oh ya, tadi di umur ada tahun ya. Umurnya ini berapa tahun ya? Berarti ditambah dengan petik tahun gitu ya. Kemudian petik 2 lagi ya. Nah, setelah itu kemudian baru ke program utamanya ya. Nah, berarti kita bikin main di sini, ya, public static void main. Nah, baru kemudian kita ketik ya kelas aktor ini ya, kita beri nama A. Jadi A ini adalah aktor ya. Kemudian kita kasih spasi dulu ya, supaya ada spasinya. System out, kemudian print ln. Nah, ini tidak nyata apa-apa, kasih petik aja. Otomatis ini nanti akan tambah spasi. Nah, sekarang A-nya yang tadi aktor kita isi ya. Instansiasi ini namanya. New, berarti ini melakukan pernyataan ya, aktor itu siapa. Gitu ya, menyatakan aktor itu siapa. Nah, ini berarti instansiasi. Jadi kalau tadi mengkonstruk aktor itu ada nama dan umur. Nah, ini menginstansiasi aktor itu namanya siapa, umurnya berapa. Ya, nanti kita isi di sini ya. Nah, berarti tadi new dari apa? Dari kelas aktor. Nah, kalau salah nggak muncul ya nanti ya. Nah, kayak gini. Kemudian baru kita panggil namanya tadi, langsung kita isi ya. Misalnya Dedi Miswar. Kemudian karena ini string ya, kita pakai petik 2 terus koma. Umurnya kita pakai integer, berarti nggak pakai petik ya. Nah, seperti ini. Jadi new aktor Dedi Miswar. Nah, kemudian kita tampilkan. Jadi A ini tadi sudah diisi dengan Dedi Miswar dan umurnya 50 tahun. Ya, dari kelas aktor, kemudian A-nya paling ditampilkan ya, A-nya diketik kasih titik. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, A tampil aktor. Tampil aktor. Jadi aktornya kita tampilkan di sini. Nah, seperti ini, titik koma. Ya, namanya harus sama dengan yang ada di sini yang sudah kita buat. Ya, namanya harus sama. Kemudian ini kita deketin aja ya, biar gampang. Nah, kemudian setelah itu kita kasih spasi lagi ya, spasi lagi sini. Nah, seperti itu. Terus kemudian aktor yang kedua A, new aktor, kita isi misalnya Rano Karno. Nah, ini lebih mudahan ya, 45 tahun misalnya. Nah, sekarang ya ini contoh aja ya.
Kemudian kita kasih garis ya. Nah, sistem outprint ln kita kasih garis ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kopikan juga nih garis ini ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita simpan dulu. Kalau kita lihat di sini ya, ada konstruktor, package-nya, kemudian aktornya punya nama, punya umur, ya kan? Nah, kemudian nanti akan dipanggil ya. Aktor itu akan dipanggil di sini untuk ditampilkan. Coba kita cek dulu ya, apakah ada masalah atau tidak. Nah, ini ditemukan adanya error, yaitu di konstruktor/aktor. Nah, ini berarti di mananya nih? Di konstruktornya ya. Nah, jadi di konstruktornya kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Aktornya tadi string, ada n, kemudian parameter yang keduanya integer u ya. Kemudian nama diisi dengan n dan umur diisi dengan u ya. Oh ya, ini ya. Ini seharusnya tidak di sini. Jadi ini adalah menutup untuk yang di bawah, yang paling bawah ya. Nah, jadi yang paling bawah ini seharusnya nanti ada dua. Jadi di sini kita pindahkan ya. Jadi saya lupa ya, tidak enter dulu, kemudian yang konstruktornya kita tuliskan di sini. Nah, maka kita hapus ya, seperti ini ya. Nah, terus kemudian kita coba tes pasangannya ya. Kita tes pasangannya, berarti di bawah kurang satu ya, kurung kurawal. Nah, harusnya itu di sini naruhnya. Nah, ini sekarang ada pasangan yang di atas sendiri nih ya. Nah, ini harus hati-hati ketika kita membuat ini. Jadi nama kelas dengan atributnya, konstruktornya jadi satu ya, masih jadi satu di kelas itu ya. Kemudian termasuk juga prosedur untuk menampilkan, kemudian baru program utamanya ya. Kita save lagi, kita save, kemudian kita coba tampilkan ya, kita jalankan. Nah, kita cek lagi ya, ini masih ada kesalahan, yaitu di konstruktor aktor ya. Coba kita cek lagi apakah ada kesalahan dalam menulis ya. Class not found exception, konstruktor titik aktor. Oh, ini berarti di sini ya, ini A-nya ini tidak dikenali nih ya. Jadi aktor sama dengan A ya, ini tidak dikenali nih. Kita cek dulu. A new aktor. Kemudian kita harus bisa mengetikkan ini ya, tampil aktor. Ini juga sama ya, masih kurang satu untuk menampilkan aktornya. Jadi ada exception di main.
Oke, kita coba save dulu ya. Ini sudah benar. Ini tidak dikenali ya A-nya. Coba kita balik. Ini kita tutup dulu aja. Ini juga nggak dikenalin. Coba kita balik. A sama dengan aktor. Nah, seperti ini ya. Kemudian A-nya kita save dulu ya. Oke, tentu masih ada kesalahan.